Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sapitri dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24040009. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Sistem Digital. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang saya akan jawab. Kita langsung aja. Yang pertama itu tentang button up. Apa sih button up itu? Button up adalah metode atau pendekatan yang dimulai dari bagian paling kecil menuju bagian yang paling besar. Contohnya, programmer itu membuat suatu aplikasi atau software. Awalnya langkah-langkahnya membuat fungsi-fungsi terkecil dahulu. Kemudian baru menggabungkan fungsi-fungsi yang kecil menjadi program yang lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu tentang feedback not delay. Apa itu feedback not delay? Adalah umpan balik atau respon diberikan secara langsung tanpa adanya penundaan waktu. Jadi sistem dapat segera memberikan hasil setelah menerima input dari pengguna. Yang ketiga yaitu real time. Adalah proses yang berlangsung secara langsung pada saat itu juga. Jadi nggak ada yang namanya jeda. Contohnya misalkan sistem monitoring CCTV. Kalau kita cek CCTV pada saat ini juga atau pada saat itu juga, itu langsung melihat keadaan sebenarnya. Yang keempat yaitu blockchain, keamanan data dalam era digital. Blockchain adalah teknologi penyimpanan data digital yang tersusun dalam bentuk blok-blok data. Blockchain adalah teknologi penyimpanan data digital yang tersusun dalam bentuk blok-blok data yang saling terhubung satu sama lain. Jadi teknologi ini tuh paling aman lah gitu untuk menjaga keamanan data. Apalagi kalau misalkan untuk transaksi ya. Yang kelima yaitu sebutkan cara melakukan detoksifikasi media sosial. Menurut pandangan saya, detoksifikasi ini artinya mengurangi kecanduan dalam bermain media sosial. Ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu membatasi waktu penggunaan. Gunakan media sosial seperlunya saja, misalkan hanya 1-2 jam per hari. Jadi kita membatasi diri kita sendiri. Yang kedua yaitu mematikan notifikasi. Sering membuat seseorang tuh terus membuka media sosial karena adanya notifikasi. Dengan mematikan notifikasi, fokusnya akan lebih terjaga. Yang ketiga yaitu menghapus atau unfollow akun negatif. Hindari akun yang membawa pengaruh buruk, toksik atau membuat stres. Karena kita juga butuh menjaga mental kita tetap waras ya. Kemudian yang keenam yaitu jelaskan mengenai konvergensi media dan realitas virtual atau VR. Konvergensi media adalah penggabungan berbagai jenis media komunikasi menjadi satu platform. Dulu media seperti televisi, radio, koran, dan telepon digunakan secara terpisah. Namun sekarang semuanya dapat diakses melalui internet dan smartphone. Jadi konvergensi media adalah penggabungan. Dulu mau nonton berita itu harus baca koran. Terus kalau kita mau ngirim pesan nih, itu harus melewati kantor pos terlebih dahulu dan butuh waktu yang sangat lama gitu untuk menyampaikan informasi tersebut. Pada zaman sekarang karena adanya handphone, itu kita bisa semuanya. Kita bisa nonton TV, kita bisa nonton film tanpa di televisi gitu. Kita bisa nontonnya di HP. Kita mau mengabari teman kita mau memberi informasi apapun, bisa melewati chat, yaitu lewat HP gitu, nggak harus lewat kantor pos lagi. Pokoknya handphone itu ada semua. Kita bisa baca berita, kita bisa nonton film, kita bisa berkomunikasi. Itu hanya satu perangkat saja, satu benda aja, yaitu smartphone. Gitu. Yang ketujuh itu jelaskan perbedaan penggunaan media sosial dari kalangan baby boomers
dan Gen Z. Baby boomer menggunakan teknologi sebagai alat bantu komunikasi dan menjaga silaturahmi, sedangkan Gen Z menjadikan teknologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Gen Z juga lebih cepat beradaptasi dan lebih aktif dalam dunia digital dibandingkan dengan baby boomer yang hanya menggunakan media sosial untuk komunikasi dasar seperti Facebook dan WhatsApp. Kalau Gen Z itu yang membuat konten, yang aktif membuat konten seperti konten-kontennya di Instagram, di TikTok, di Twitter atau dimanapun. Sedangkan kalau baby boomer itu hanya dasarnya saja, paling cuma komunikasi untuk menjaga silaturahmi lah gitu. Sedangkan Gen Z itu lebih kayak mengikuti tren-tren yang terbaru gitu, lebih aktif lah gitu. Selanjutnya yang ke-8 atau yang terakhir, jelaskan perkembangan transformasi media dan komunikasi visual di era digital. Perkembangan teknologi digital menyebabkan perubahan besar dalam media dan komunikasi visual. Dahulu informasi hanya disampaikan melalui koran, radio, dan televisi. Tetapi sekarang informasi dapat disebarkan melalui internet dan media sosial dengan sangat cepat. Walaupun kita ada di rumah aja nih, lagi di Indonesia aja, tapi kita tuh tahu berita-berita yang ada di luar negeri. Misalkan berita yang ada di Amerika, ada di Singapura, ada di Malaysia, Kamboja, di Palestina, di Israel, di manapun itu. Kita tahu berita yang lagi gempar tuh apa. Padahal kita tuh jaraknya jauh. Karena adanya internet, berita terkini tuh cepat tersampaikan di media massa. Itulah beberapa penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.